Halo, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara. Saya Henry Indrawan dalam program saya Christ Call of Faith, panggilan iman pada Kristus dalam roh dan jiwa kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang makna dan kata-kata bijak. Di balik itu semua ada berkat dan kuasa Tuhan. Bukan berarti kita ucapkan lalu jadi, tetapi yang paling penting adalah kita punya keyakinan, yaitu iman kita di dalam Kristus, pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus. Dalam kata-kata bijak ini yang kita gunakan di ibadah atau pertumbuhan kerohanian kita. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu atas hidup kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami saat ini. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, yang mengajar kami tentang kata hikmat, kata-kata bijaksana, dan di balik itu semua ada kuasa dan berkat Tuhan. Biarlah orang-orang yang mendengar lewat YouTube ini diberikan juga pengertian yang dari Roh Kudus. Tuhan menjamah mereka, Tuhan berkuasa atas mereka. Dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita lanjutkan nomor 4 karena part 1 sampai 3. Yang nomor 4 adalah Hosana. Sebuah kata liturgi dalam Yudaisme atau Kristen. Yudaisme dan orang Kristen. Orang Yahudi dalam bahasa Ibraninya disebut Hosana atau bahasa Aramnya Shana. Mungkin saya kurang pas untuk mengucapkan, tetapi yang saya tekankan adalah pengertiannya atau arti dari kalimat tersebut. Dan Hosana ini artinya selamat, menyelamatkan, dan juga juru selamat. Alkitab Ibrani, kata tersebut dipakai dalam ayat-ayat tanda kutip tolong atau selamatkan doaku. Mazmur 118 ayat yang ke-25. Dalam perjanjian baru, Hosana artinya berkat, yaitu sesuatu yang datang oleh nama Allah atau oleh nama Tuhan. Markus 11 ayat 9 dan juga ayat 10. Di tempat maha tinggi, Hosana bagi nama atau bagi putra Daud. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Jadi kedua pasal ini, Matius 21 ayat 9 dan juga Markus 11 ayat 9 sampai 10 itu berbicara tentang di mana kita menyambut atau orang pada saat itu menyambut Yesus ketika ia menunggang keledai untuk masuk ke Yerusalem sebelum penangkapan dirinya, artinya penggenapan dia di kayu salib, menggenapi hukum Taurat dan juga nubuatan sampai di kitab Wahyu. Dan seluruh pemazmur dinyanyikan pada hari raya Pondok Daun. Jadi pemazmur ini berbicara tentang orang-orang yang mengenal Allah atau Yahweh atau Adonai atau Elohim. Jadi mereka disebut pemazmur karena mereka menyanyikan bukan hanya sekedar dinyanyikan lagu, tetapi dari hati, dari roh, sehingga mereka bermazmur. Dan juga ada nada tambahan tentang mesianik, yang artinya Yesus kembali kepada kesempurnaan, Raja segala raja yang akan memerintah kekal selama-lamanya. Dan disambut pohon palem yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Kalau bahasa sekarang, presiden atau raja digelar dengan karpet merah. Kalau pada zaman dahulu, dia memakai daun-daun palem. Dan ini mengingatkan juga penggunanya dalam prosesi kemenangan pada tahun 141 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Setelah perebutan kembali benteng
Yerusalem oleh Simon Makabe. Yaitu kata tersebut dimasukkan ke dalam liturgi dan Kristen perdana dan selalu menggunakan sejak saat itu. Di saudara, mereka bersuka cita karena diberkatilah orang yang datang dalam nama Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya juru selamat diselamatkan dan juga selamat. Itu pengertian dari kata Hosana. Jadi mari sebutkan dalam pujian penyembahan saudara saat saudara ibadah, Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan yang kelima, Immanuel. Immanuel ini yang sering kita dengar dan kita perkatakan atau kita dengar dari khotbah, berbicara tentang God with us atau God with you, atau diri kita, Allah beserta dengan kita. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut El atau Allah beserta kita atau bersama kita. Orang Kristen dalam iman menyebut Yesus Kristus. Contoh ayat Alkitab di dalam Yesaya 9 ayat 5 atau Yesaya 8 ayat 8 dan Perjanjian Baru Matius 1 ayat yang ke-23, di mana berbicara tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu yang disebut namanya ajaib, penasihat ajaib, perkasa, Bapa yang kekal, dan sebagainya. Lalu di Matius 1, penggenapan nubuatan kelahiran Allah, di mana dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi makna di balik Immanuel yang pertama saya pelajari yaitu keunikan namanya. Hakikat Allah dalam diri Yesus, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di mana ayat 14 berbicara juga bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah kita hidup, dia berasal dari sorga, datang ke dunia ini mengambil rupa seperti manusia. Mengapa? Karena manusia adalah ciptaannya yang sempurna. Kita seturut, segambar, serupa dengan Allah kita. Yang kedua, kesempurnaan keimamatannya. Kita mempunyai imam besar atau imam agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat yang keempat. Yang ketiga, makna dibalik Immanuel yaitu keberanian menghadapi segala sesuatu. Bukan berarti kalau kita sudah kenal Tuhan ya udah terobos saja, ada badai terobos saja, ada suatu bencana kita terobos saja. Tidak seperti itu. Tetapi di dalam ketakutan, kekhawatiran, di dalam hal yang tidak jelas sekalipun, kita tetap berani menghadapi sesuatu. Mengapa? Karena Tuhan beserta dengan kita lewat Roh-Nya yang disebut Roh Kudus. Kita tidak melihat, tapi kita percaya di dalam doa kita, di setiap langkah kita, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dia selalu dekat, dia selalu melekat dengan kita. Percayalah itu saudara, jangan ragu. Dan yang keenam adalah Maranatha. Ya, seringkali kita sebut atau seringkali kita dengar pada saat hari raya Natal, yaitu Maranatha, datanglah Tuhan. Dan ini dari bahasa Aram, Mar, berarti Tuhan. Bahasa Indonesianya diterjemahkan Tuhan kami datanglah. Atau versi lain, Tuhan akan datang segera, tutup kurung KSI. Atau bahasa Inggrisnya dikatakan Our Lord is coming. Tuhan kami datanglah. Dan ini tertulis juga di dalam kitab 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia.
Maranatha. Ia akan menghakimi mereka yang tidak menghargainya, artinya tidak bertobat, tidak percaya, yang menolak Tuhan. Akan ada saatnya penghakiman setelah kita meninggal dunia. Wahyu 22 ayat 20 dikatakan juga ia memberi kesaksian tentang semuanya. Dan dia berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Itu yang kita nantikan sebagai orang percaya. Kita di dunia ini hanya sementara. Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita. Mari persiapkan diri kita hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan tuntunan Roh Kudus. Kita ini sering jatuh, sering berdosa, tetapi mari datang minta tuntunan Roh Kudus supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Dan juga yang terakhir disebut atau yang ketujuh, miracle atau mujizat. Pertanyaan yang besar, apakah saudara terus mengalami mujizat atau miracle Tuhan? Di mana diungkapkan juga di kitab Mazmur, segala perbuatanmu, segala karyamu, kami mengingatnya akan segala kebaikanmu atau mujizat-mujizatmu. Itu yang dialami oleh pemazmur, terlebih oleh Raja Daud sendiri. Jadi saudara, di dalam Yesus mari kita katakan miracle, mujizat masih ada, mujizat pasti terjadi. Itu saja yang saya bisa bagikan. Keempat hal ini, Hosana, Immanuel, dan juga Maranatha, dan juga miracle. Ya, ada 4 atau 5. Hosana, Immanuel, Maranatha, dan miracle. 4 saudara. Itu saja. Biarlah kita diberkati iman kita. Mari kita katakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian di dalam doa kita. Terlebih dasar iman kita yang teguh pada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan saya pamit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you. Haleluya.